OTP. Lalu setelah data inputan terjadi, maka data yang selanjutnya adalah data storage. Data storage ini merupakan bentuk di mana organisasi ini harus siap dan mudah untuk mengakses data. Jadi ketika data itu sudah diinput, tentunya pasti akan ada proses di mana menyimpan data inputan tersebut. Jadi ketika data ini nanti siap untuk digunakan untuk diproses melakukan suatu transaksi tersebut, maka data ini harus juga bisa mudah diakses agar tidak lagi si user atau pihak lain itu bingung, oh data ini sebelumnya disimpan di mana ya, sehingga akan butuh time consuming yang tinggi atau waktu yang tinggi untuk mengkonsumsi data ini, kapan diambil dan diproses itu kapan saja. Nah, untuk bagian storage di sini konsepnya ada 5 hal. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada field, yang ketiga ada record, lalu file, master file, dan transaction file. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari bagian entity. Entity ini bisa berupa karyawan atau data inventory atau customer yang nantinya akan disimpan data tersebut berupa misalnya customer A itu biasanya melakukan keluhan apa saja sih di rumah sakit ini, maka nanti informasi yang terekam di rumah sakit adalah customer A pernah sakit A, lalu sakit B, sakit C, lalu pergi ke dokter mana, sehingga nanti ketika misalnya sudah terinput yang terkait dengan customer A, itu dia pernah berobat di mana saja, maka selanjutnya komputer store ini akan menyimpan data tersebut. Nah, data tersebut itulah yang bisa disimpan dalam bentuk file terkait dengan file-file misalnya nama pelanggan. Nah, untuk nama pelanggan dalam hal ini adalah customer, maka nanti di komputer rumah sakit tersebut muncul yang namanya master file untuk misalnya data seluruh pelanggan. Lalu kalau untuk transaction file ini adalah per setiap individual. Jadi kalau master file ini merupakan data seluruh pelanggan customer di dalam rumah sakit tersebut, itu misalnya customer-nya ada 1000 ya, berarti master file-nya nanti akan ada record di mana customer yang ada itu totalnya 1000. Sedangkan transaction file itu merupakan file yang berisi transaksi untuk setiap orang yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Jadi misalnya si pelanggan A gitu ya, lalu tadi sakitnya apa saja, ke dokter mana, sehingga nanti bisa jadi si A ini tidak lagi mau menggunakan jasa rumah sakit tersebut. Nah, maka transaction file ini bisa terjadi pada waktu spesifikasi tertentu, atau bisa jadi kalau dia sekian lama sudah tidak pernah berobat di sana, dia tidak akan pihak rumah sakit itu bisa saja melakukan penghapusan data 10 tahun atau 5 tahun, sehingga nanti kalau ada customer yang baru bisa menggunakan data dari customer yang lama tadi di replace, atau misalnya ya sudah dari pelanggan tersebut dibiarkan saja, kita cuma membutuhkan yang itu nama customer-nya, sehingga nanti mau kapanpun customer itu datang tidak perlu di replace oleh customer yang baru. Jadi transaction file sama master file itu bedanya, satu permanen dan yang kedua untuk transaction file itu dia tidak permanen. Nah, selanjutnya ada data processing. Data processing ini ada empat hal yang perlu dilakukan aktivitasnya, yaitu creating ini adalah proses di mana pencatatan data baru, misalnya menambahkan karyawan yang baru di
hire atau dalam hal ini direkrut. Nah, maka nanti akan berguna data baru karyawan tersebut untuk payroll database atau database untuk penggajian karyawan. Lalu selanjutnya, proses yang kedua adalah reading. Reading ini merupakan proses di mana bisa membaca seluruh transaksi atau data rekaman untuk seluruh karyawan. Nantinya harus berapakah gaji yang dibayarkan, maka muncul yang namanya bisa retrieving ataupun melihat data yang sudah ada. Ketika karyawan ini datang baru, maka juga perlu dilakukan update. Update ini sama halnya misalnya teman-teman pernah melakukan pembayaran KRS. Nah, pembayaran KRS ini juga akan mengupdate data seluruh yang melekat pada individu mahasiswa tersebut. Seperti apa IPK-nya, berapa SKS yang sudah pernah diambil, mata kuliah apa saja. Lalu yang terakhir adalah deleting data. Deleting data ini bisa berupa misalnya dalam hal ini contohnya vendor master file. Dalam hal ini misalnya vendor master file ini berupa data vendor atau supplier yang data supplier yang dimana dia sendiri tidak bertahan lama di perusahaan tersebut sehingga nanti bisa dihapus atau dihilangkan dari seluruh vendor yang biasanya resmi di sana. Nah, data processing ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa berupa per batch atau dalam hal ini bisa perkumpulan, nanti pada periode tertentu baru diupdate, atau misalnya setiap terjadinya transaksi itu langsung dicatat secara real time. Maka disebut istilahnya adalah online real time processing. Lalu nanti bisa menghasilkan dua output berupa pertama dokumen, di mana dokumen ini akan mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan atau transaksi lain. Nah, dalam hal ini bisa berupa invoice. Sedangkan yang kedua itu adalah report. Report ini bisa digunakan oleh karyawan ataupun karyawan operasional yang tentunya akan melihat segala transaksi operasionalnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajer. Tentunya pengambilan keputusan ini bisa digunakan juga untuk memformulasikan strategi dari bisnis tersebut. Nah, ketika report ini biasanya muncul bisa berupa data informasi penjualan 1 bulan atau informasi terkait report harian ini pemasukannya berapa, misal seperti itu. Lalu yang kedua, dalam bagian materi hari ini kita akan belajar ERP. ERP ini merupakan suatu sistem yang dimana dia akan mengintegrasikan seluruh unit bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut, seperti unit bisnis bagian accounting, finance, marketing, human resource, lalu manufacture, lalu ada inventory management di dalam satu sistem tentunya. Jadi mengapa hal ini biasanya dilakukan? Hal ini dilakukan dengan kata lain untuk memudahkan koordinasi semua unit bisnis di dalam organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk video contoh untuk ERP. ERP, Enterprise Resource Planning, is a type of software that shares information between different functions in real time, adding logic to replace repetitive tasks. The roots can be found in the 1960s, when manufacturers began developing Material Requirement Planning Software, or MRP, to automatically calculate the components of order for a given sales forecast. Over the years, more business functions were added, like accounting, human resources, and distribution, leading the analyst firm Gartner to coin the term in 1990. The data entered at the point of sale could automatically feed into a shipping label for distribution, an invoice for accounting, and a paycheck from human resources.
Over the past 3 decades, new technologies such as cloud computing, artificial intelligence, and business networks have both enriched the information that can be shared and extended the collaboration possibilities. Companies are no longer constrained by predefined suppliers or narrow product specifications. A car manufacturer in Asia can simply post their navigation requirements in a business network, and an unknown supplier on the other side of the world can propose an alternative component based upon completely new technology, leading to a cooler car than anyone could have imagined. Today's enterprise software goes by many different names, but the core features still shine through. Automatically sharing information, driven by real-time intelligence, to help make the world run better and improve people's lives. Oke, seperti yang tadi teman-teman lihat, bahwa ERP ini bisa dilakukan untuk merekam transaksi harian dari seluruh unit bisnis. Nah, kalau tadi dicontohkan ada pengeluaran barang di gudang, maka siapa yang mengeluarkan? Nah, maka akan merekam transaksinya berdasarkan dari karyawan mana, lalu barang apa yang dikeluarkan, terus barang ini dikirimkan ke siapa, apakah nanti timbul penerimaan kepada pihak perusahaan yang nantinya akan dicatat bagian accounting, lalu apakah sebelum barang ini dikeluarkan perlu dicatat namanya pengeluaran invoice pengeluaran barang yang nantinya akan ditagihkan kepada pihak pelanggan atau seperti apa. Nah, tentunya sistem ini akan merekam dengan mudah setiap transaksi sehingga setiap unit bisnis ini akan mendapatkan informasi secara real time atau online. Sekian penjelasan saya terkait dengan data processing cycle dan ERP. Nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe untuk tahu informasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.